Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Organisasi Arsitektur dan Komputer yang berdiri 4 orang, yaitu yang pertama ada Faisal Nora Flabulkis, Andi Fajar Nur Hidayat, Desi Febrianti, dan Andi M. Ramadan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu Snapdragon revolusi atau prosesor mobile. Jelajahi evaluasi teknologi prosesor yang mengubah dunia mobile computing dan mendefinisikan performa smartphone modern. Oke, lanjut ke slide 2. Sejarah Snapdragon. Pada tahun 2007 awal mula, Qualcomm meluncurkan Snapdragon pertama, merevolusi performa mobile dengan arsitektur ARM berbasis Scorpion. Lalu pada 2010 era dual core, Snapdragon S2 dan S3 memperkenalkan prosesor dual core, meningkatkan kecepatan dan efisiensi daya secara signifikan. Lalu pada 2012, quad core dominasi, Snapdragon S4 Pro menghadirkan quad core processing, menetapkan standar baru untuk performa smartphone flagship. Lalu pada tahun 2023 sampai 2024 era AI, Snapdragon 8 Gen 3 mengintegrasikan AI engine canggih, membawa komputasi on device ke level yang belum pernah ada. Selanjutnya slide ketiga, perkembangan teknologi Snapdragon, peningkatan performa, kecepatan clock meningkatkan dari 1 GHz menjadi 3,5. Lalu jumlah core berkembang dari single core hingga octa-core. Lalu yang ketiga, efisiensi energi meningkat 10 kali dalam dekade terakhir. Lalu ada inovasi fiturnya, modem 5G terintegrasi untuk konektivitas ultra cepat, GPU Adreno dengan ray tracking real time, dan Hexagon DSP untuk pemrosesan AI dan machine learning. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk membacakan slide berikutnya, yaitu kepada Kak Andi M. Ramadan. Saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Faisal Nur Prabulkis. Saya akan membacakan materi yang keempat, yaitu jenis-jenis Snapdragon. Yang pertama itu flagship series Snapdragon 8 Gen 3 untuk flagship premium dengan performa maksimal dan fitur AI terdepan. Yang kedua itu mid ranger series Snapdragon 7 Gen 3 menawarkan keseimbangan performa dan efisiensi untuk pengguna main system. Yang ketiga itu budget series Snapdragon 6 Gen 1 memberikan performa solid untuk entrance level dengan harga terjangkau. Slide kelima itu adalah spesifikasi Snapdragon 8 Gen 3, yaitu komponen pertama yaitu CPU Core. Spesifikasinya itu octa-core 1 kali 3,3 GHz prime tambah 2 kali 3,0 GHz tambah 5 kali 2,3 GHz. Yang kedua itu GPU. Spesifikasinya itu Adreno 8 core dengan ray tracing real time. Yang ketiga itu modem Snapdragon X70 5G
dengan dukungan Wi-Fi 7. Yang keempat itu AI Engine Hexagon 698 DSP dengan 8 TOPS perform AI. Yang terakhir itu proses manufaktur atau TSMC 4nm FinFET teknologi. Set keenam itu adalah perbandingan Snapdragon 8 Gen 3 melawan Gen 2. Yang pertama itu peningkatan CPU. Performa single core lebih cepat dibandingkan Gen 2 seperti begini contohnya, yaitu 35%. Yang kedua itu efisiensi GPU. Konsumsi daya lebih rendah dengan performa lebih tinggi seperti juga begini 40%. Yang terakhir itu peningkatan AI. Komputasi AI on device lebih cepat dan efisiensi seperti pada layar berikut yaitu 50%. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan kepada teman kelompok saya, yaitu Desi Febrianti. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang ketujuh, Snapdragon PS Competitor. Yang pertama, Snapdragon 8 Gen 3, kecepatan 3.3 GHz Prime, GPU Adreno 8 core, AI 8 TOPS. Keunggulannya, modem 5G terintegrasi ekosistem luas. Apple A17 Pro, kecepatan 3.78 GHz, GPU 6 core GPU. AI Neural Engine, keunggulan optimasi EOS efisiensi daya. MediaTek Dimensity, kecepatan 3.2 GHz, GPU Mali G78. AI APU 790, keunggulannya harga kompetitif 5G. Selanjutnya, teknologi keunggulan Snapdragon. Modem 5G X70, konektivitas ultra cepat dengan latensi rendah untuk gaming dan streaming tanpa batas. Hexagon DSP AI, pemrosesan AI on device untuk fotografi, pengenalan wajah, dan aplikasi cerdas. Adreno GPU, ray tracing real time untuk grafis gaming, konsol level di smartphone. Sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya, Andi Fajar Nur Hidayat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan pada slide berikutnya, itu ada dampak dan aplikasi praktis. Yang pertama itu ada game mobile. Snapdragon memungkinkan game AAA dengan grafis Ultra HD dengan frame rate tinggi di smartphone. Yang kedua itu ada fotografi komputasional. AI Engine mengoptimalkan kualitas foto dengan night mode,
zoom lossless, dan editing real time. Yang ketiga itu ada produktivitas, multitasking lancar, editing video 8K, dan rendering 3D langsung di perangkat mobile. Yang keempat itu ada IoT dan AR VR, komputasi 8G dengan smart device, augmented reality, dan virtual reality immersive. Baik, pada slide selanjutnya itu ada masa depan Snapdragon. Generasi berikutnya, proses manufaktur 3nm dan untuk efisiensi daya revolusioner dan performa ekstrim. Selanjutnya ada AI domain, integrasi AI lebih dalam untuk personalisasi, keamanan, dan pengalaman pengguna adaptif. Selanjutnya itu ada yang konektivitas lanjut, 6G readiness, dan satelit komunikasi untuk konektivitas global tanpa batas. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok 3. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kepada Kak Kadri, apakah ada pertanyaan? Nggak ada juga. Baik, makasih Kak. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.